Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Kana dan pecinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pertemuan ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memulai pertemuan ibadah secara online. Kami percaya Engkau ada bersama kami di sini ya Bapa, sekalipun kami berada di tempat masing-masing. Bapa, ampunilah kesalahan kami yang seringkali kami melukai hati-Mu, seringkali kami mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Namun kami mau berubah, kami mau ikuti jejak Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk hidup makin berkenan kepadamu, taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar para pelayanmu, WL Singer, pemain musik akan melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan dan kuduskan mereka ya Bapa, agar pelayanan mereka boleh menyukakan hatimu ya Bapa. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Dr. Hasiholan Sihaloho. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan kebenaran firman-Mu hanya datang daripada Engkau saja, daripada pikiran dan hati-Mu ya saja, agar kami boleh belajar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menyukakan hati-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi bagi semua jemaat GSKI Kana Cirebon dan pencinta suara kebenaran Injil yang diberkati Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat pagi ini. Kita akan nyanyikan pujian Allah di sini menjamahku sempurna.
haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nyanyikan pujian. Kepentinganku hanya dirimu. Hanya Dia yang menjadi kepentingan dalam kehidupan kita pada saat ini. Hanya Dia yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia yang patut kita muliakan pada saat ini. Haleluya. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Hasilohan. Biarlah Tuhan mengurapi mulut lidah hambanya, supaya firman yang akan disampaikan boleh mengubahkan hati kita, boleh mengubahkan kehidupan kita, supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mengikut dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian, pulihkan aku Tuhan. Semuanya tetap bangkit berdiri. Dalam sisa hidupku ini
Shalom saudara, Bapak Ibu sekalian, jemaat GSKI Kana yang berada di kota Cirebon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar? Saya percaya kalau kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, maka semua bisa kita lalui, bisa kita lewati. Hari ini Minggu tanggal 18 April, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan, dihibur, diteguhkan, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-kebenaran firman. Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini membuat kami semakin mengasihi, mencintai Tuhan, dan membuat kami semakin mewaspadai kehidupan kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kehidupan kita ini dijebak oleh tawaran-tawaran dunia, sehingga dengan segala potensi, kepintaran, kemampuan yang kita miliki, kita mengabaikan ada durasi waktu yang kita jalani di dunia ini yang seharusnya kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pula kita menjadi orang yang minder, menjadi orang yang pesimis, karena memang kita tidak seperti orang yang lain. Namun posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang paling tepat itu adalah kita bertanggung jawab atas hidup ini. Kita kerjakan seluruh pekerjaan dengan maksimal supaya kita bisa melangsungkan kehidupan di bumi yang singkat dan sementara ini. Namun dalam mengerjakannya kita harus waspada. Kita tahu ada Tuhan. Kita tahu durasi hidup kita ini sudah sangat terbatas ya. 70 tahun atau paling banyak 80 tahun. Jadi jangan sampai kita terjebak atau dijebak oleh tawaran-tawaran dunia sehingga mengabaikan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap. Bapak Ibu, sangat ironis sekali bahwa hidup manusia itu disamakan dengan uap. Sekejap terlihat, kemudian hilang. Bapak Ibu bisa melakukan uji coba ya, eksperimen tentang uap. Dari hal yang sangat sederhana, Bapak Ibu bisa mengambil panci, coba rebus air ya, yang ada tutupnya. Ketika Bapak Ibu mendengar bahwa air itu sudah mendidih, cobalah buka, Bapak Ibu akan melihat uap. Ketika uap itu terlihat, silakan Bapak Ibu menghitung berapa lama uap itu terlihat. Tidak sampai 5 detik. Saya pernah melakukan eksperimen, tentu dalam skup yang kecil, dengan panci yang ada di rumah. Saya merebus air. Ketika air itu sudah mendidih, saya buka lalu saya hitung 1, 2, 3, baru mau 4. Sudah hilang, tidak kelihatan lagi. Nah berarti durasi itu sangat singkat. Tentu berbeda dengan PLTU ya, tenaga uap yang memang mempertahankan uap. Jadi uap itu dijaga supaya uap itu bisa menimbulkan energi. Lain cerita dengan hal itu. Tetapi kalau tidak dijaga, maka uap itu juga akan hilang. Nah, Alkitab berkata, Yakobus berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap. Apa yang dimaksud dengan bahwa
hidup manusia itu seperti uap, apa yang dimaksud? Artinya begini, sebuah kehidupan yang tidak stabil, sebuah kehidupan yang tidak pasti, sebuah kehidupan yang tidak bisa dibanggakan sebetulnya kalau kita tidak memiliki sesuatu pengharapan yang kekal. Kenapa saya katakan tidak bisa dibanggakan? Karena semuanya akan berakhir, semuanya akan berlalu. Segala sesuatu yang mungkin bisa kita dapat, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Jadi sebetulnya hidup ini sia-sia. Kaya sia-sia, miskin sia-sia, semuanya sia-sia. Karena apa? Semuanya akan berakhir. Itulah arti bahwa hidup manusia itu seperti uap, sekejap terlihat, lalu hilang kemudian. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai hidup kita sia-sia. Sudah durasinya singkat, lalu begitu kita mati, kita meninggalkan dunia ini, kita tidak kembali kepada rancangan semula. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup manusia itu tidak stabil, hidup manusia itu tidak pasti. Anytime kita bisa check out, anytime kita bisa meninggalkan dunia ini. Tentu Bapak Ibu, dalam pengalaman hidup Bapak Ibu punya pengalaman tentang orang-orang yang meninggal mendadak. Aduh, kemarin malam saya baru makan sama dia, saya baru ngopi sama dia. Besok paginya meninggal, padahal sehat. Itu orang tuh baru aja 10 menit yang lalu saya teleponan sama dia, nanya apa kabar, dia bilang baik-baik. 10 menit kemudian dia meninggal. Nah, tentu Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman hidup seperti ini terhadap orang-orang yang Bapak Ibu kenal atau orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, dalam keadaan sehat, baru saja berkomunikasi, tiba-tiba sudah meninggal. Itulah kehidupan manusia, seperti uap, tidak stabil dan tidak pasti. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kita, jangan seorang pun kita menjadi pribadi yang sombong, karena sebetulnya hidup kita ini sia-sia, semuanya sia-sia. Namun kalau kita berpengharapan kepada yang kekal, kalau kita berpengharapan kepada Dia yang berasal dari surga, yang datang ke dalam dunia dan kembali lagi ke surga, maka hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Kaya tidak sia-sia, sukses sangat kaya tidak sia-sia, tidak kaya pun, tidak sesukses orang pun tidak sia-sia. Karena apa? Kita berpengharapan kepada yang kekal. Ketika durasi waktu kita di bumi ini selesai, kita kembali kepada rancangan semula. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa hidup manusia itu seperti uap? Ironis sekali, disamakan seperti uap. Mengapa hidup manusia itu seperti uap, disamakan seperti uap? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa manusia itu sudah tidak kekal. Jadi kalau kita disamakan seperti uap, sebentar terlihat lalu hilang, itu karena memang hidup kita ini tidak kekal. Kita tidak kekal lagi. Suatu saat kita bisa mati, suatu saat kita bisa meninggalkan dunia ini kapanpun, tanpa pamitan kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada sahabat-sahabat. Kapanpun kita bisa beranjak dari dunia ini. Jadi kalau hidup manusia itu disamakan seperti uap, karena memang kita tidak kekal. Nah, pertanyaannya, apakah Allah menciptakan manusia yang tidak kekal? Apakah sejak semula manusia itu dirancang untuk mengalami kematian? Tentu tidak. Hanya Allah yang jahat, yang merancang manusia, lalu dicipta, lalu diberi durasi waktu untuk mati. Hanya Allah yang tidak kekal, yang merancang manusia, dicipta untuk mati. Tapi Bapa yang baik, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak awal manusia dirancang dan dicipta untuk tidak mengalami kematian. Mengapa? Karena Dia Allah yang kekal. Dengan sifat kekalnya itu,
segala sesuatu yang dia rancang, lalu kemudian dia cipta, semuanya itu berpotensi bersifat kekal. Itulah sebabnya sejak semula manusia tidak dicipta untuk mengalami kematian. Lalu mengapa manusia itu mengalami kematian? Karena manusia itu yang melanggar ketetapan Allah. Manusia itu yang melanggar tatanan yang Allah bentuk. Allah sudah berkata kepada manusia pertama, yaitu Adam, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi Adam tidak percaya. Kalau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia pikir dia tidak mati. Sama seperti oknum yang menggoda dia. Sama seperti oknum yang berkata, Adam, kalau kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu tidak mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Adam pun tergoda untuk menjadi seperti Allah. Dia melanggar firman. Untuk sesaat dia pikir dia bisa hidup tanpa Allah. Untuk sesaat dia pikir dia tidak mengalami kematian, karena setelah memakan buah itu dia masih hidup. Dan dia merasa sudah menjadi seperti Allah. I am God. Tetapi apa yang terjadi? Satu persatu manusia itu mengalami kematian. Nah, muncul pertanyaan begini Bapak Ibu. Siapa sih manusia pertama yang mengalami kematian? Adam, Kain, Hawa, atau Habel? Siapa manusia pertama yang dicatat dalam Alkitab mengalami kematian? Mestinya Adam. Iya, karena apa? Dia manusia pertama. Mestinya Adam. Mengapa? Dia yang mendengar firman, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mestinya juga Adam. Karena apa? Dia yang melanggar firman yang dia dengar. Kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pasti mati. Ada 3 alasan sebetulnya Adam harus mengalami kematian yang pertama sekali. Yang pertama, dia manusia pertama. Yang kedua, dia yang mendengar firman, jangan makan buah itu. Yang ketiga, dia pula yang melanggar. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa manusia pertama yang mengalami kematian bukan Adam, tetapi siapa? Habel. Mengapa Habel? Untuk membuktikan bahwa firman Tuhan yang Allah ucapkan dalam Kejadian 2 ayat 17 itu kalau dilanggar benar-benar terjadi. Kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pasti mati. Coba Bapak Ibu bayangkan dan pikirkan. Seandainya Adam menjadi manusia yang pertama sekali mengalami kematian, mengingat anak-anaknya Kain dan Habel tidak mendengar firman, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Seandainya Adam manusia yang mengalami kematian yang pertama sekali, besar kemungkinan anak-anaknya mengambil kesimpulan bahwa memang sejak awal manusia itu dirancang, dicipta untuk mengalami kematian. Bisa saja mereka berasumsi begitu. Atau mereka bisa membangun sebuah pemikiran bahwa manusia itu mati oleh karena kecelakaan, oleh karena tua, oleh karena sakit. Seperti yang sekarang kita ketahui. Oh, si Anu meninggal, kenapa? Kena COVID. Si Anu meninggal, kenapa? Kecelakaan. Si Anu meninggal, kenapa? Udah kaucap IT 91 misalkan. Namun sebetulnya itu bukan penyebab kematian utama manusia. Penyebab kematian utama manusia adalah karena melanggar firman. Jadi Allah mengizinkan Adam menyaksikan penggenapan firman Kejadian 2 ayat 17. Kalau kamu makan buah itu kamu mati. Adam tidak percaya, dia makan buah itu dan dia menyaksikan firman itu tergenapi. Anaknya sendiri mati, dibunuh oleh anaknya yang satunya. Apakah Adam menyesal lalu bertobat? Saya tidak tahu.
karena Alkitab tidak mencatat. Namun manusia disebut seperti uap. Alasan yang pertama, karena sudah tidak kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, lagi sekali saya mengatakan, karena kita ini tidak kekal, apa yang mau disombongkan? Sekali lagi ya, apa yang mau disombongkan? Kita tidak punya sesuatu yang mau disombongkan. Kalau engkau ingin bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Namun juga sebaliknya, jangan minder. Mentang-mentang kita tidak uang banyak, tidak harta banyak, tidak punya teman pejabat, jangan minder. Gak boleh. Tapi yang penting, ya kita kerja. Kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Jangan melanggar aturan, ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberi yang banyak, jadilah kehendaknya, ya. Tidak boleh minder. Karena memang semua manusia sudah tidak kekal. Itulah sebabnya mengapa manusia itu disebut hidupnya seperti uap, karena tidak kekal. Sebentar bisa terlihat, sebentar tidak kelihatan. Tidak ada yang disombongkan. Baru-baru ini salah seorang konglomerat atas Portugal itu meninggal ya, kena COVID. Dia konglomerat ya, seorang bankir terkenal di Portugal. Ketika dia meninggal kena COVID, anaknya, anak perempuannya mencatat di dalam medsosnya. Dia berkata begini, kami orang kaya di Portugal. Semua bisa kami beli. Dengan uang yang kami punya, apapun bisa kami beli. Tetapi papa saya meninggal oleh karena sesuatu yang gratis. Ya, semua bisa kami beli di Portugal ini karena kami orang kaya. Tapi papa saya itu meninggal untuk menghirup sesuatu yang gratis. Karena menurut kisahnya bapaknya itu meninggal kena COVID, kayak sesak napas begitu ya. Jadi dalam keadaan sesak napas dia meninggal. Itulah sebabnya putrinya berkata, papanya meninggal untuk mencari-cari sesuatu yang gratis, yaitu udara, oksigen. Padahal sebetulnya dengan kekayaan mereka bisa membeli apa saja. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Itulah makanya surat Yakobus berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok saya akan ke kota anu, saya akan berdagang dan pasti mendapat untung. Tidak boleh seperti itu. Yang benar dikatakan, jika Tuhan menghendaki. Nah, itu. Jika Tuhan menghendaki. Saya kan pinter. Saya punya relasi. Saya punya teman-teman. Tidak bisa seperti itu. Kita harus sadar. Jika Tuhan menghendaki. Ya, kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Jika Tuhan menghendaki kita diberkati banyak, jadilah kehendaknya. Jika Tuhan menghendaki kita beruntung banyak, jadilah kehendaknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang berikut, bagaimana kita sebagai orang percaya ya, menyikapi hidup yang bentuknya ini seperti uap. Nah, bagaimana sikap kita ya? Kita di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menyikapi bentuk kehidupan yang dikatakan seperti uap, sekejap terlihat lalu hilang. Ya. Yang pertama, saya tetap kembali kepada konteks jangan sombong. Tidak ada yang perlu disombongkan, Bapak Ibu. Ya. Saya harus mengatakan kepada semua jemaat GSKI Kana Cirebon maupun mitra-mitra yang mungkin mendengarkan online ini, jangan sombong. Jangan merendahkan manusia. Kalau kita mengasihi Allah, wujud kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi manusia. Kita harus mengasihi sesama. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita merendahkan manusia, kita menindas manusia, itu sama artinya kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah hanya lewat kalimat, ya lewat kata-kata, pujian-pujian, tapi kita tidak memanusiakan manusia,
dengan potensi yang kita punya, dengan harta yang kita punya, yang kita miliki, itu sama dengan tidak mengasihi Allah. Ingatlah manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah sejak semula mengharapkan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Ketika diciptakan menurut gambarnya. Artinya manusia itu adalah gambaran Allah yang sesungguhnya. Kalau manusia itu tidak berdosa. Itulah sebabnya barang siapa yang mengasihi manusia, sesama manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dia sama dengan mengasihi Allah. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti kebenaran. Ya, doktrin itu bisa lebih kejam, lebih sadis, lebih jahat daripada pisau. Doktrin itu jahat. Kalau doktrin tidak dikendalikan dengan baik, dengan benar, doktrin itu jahat. Mengapa saya katakan jahat? Saya punya alasan. Doktrin itu mengabaikan perbuatan baik manusia. Kamu pasti masuk neraka. Walaupun kamu baik, kamu pasti masuk neraka. Karena apa? Kamu tidak seagama dengan saya. Itulah doktrin yang jahat. Dengan teganya, si pembuat doktrin mengatakan orang yang berlaku baik dalam hidupnya, tidak sombong dalam hidupnya, tetapi karena tidak seagama, tidak sekepercayaan dengan si pembuat doktrin yang katakanlah memiliki gelar akademis yang tinggi, lalu dia seenak perutnya ngomong, dia masuk neraka. Padahal dari sisi perbuatan kemanusiaan, dia sebagai pembuat doktrin nggak ada apa-apanya, sombong, angkuh, pelit, medik, kikir, merendahkan orang. Yang begitu masuk surga. Nah, kesombongan manusia ini yang harus kita antisipasi. Mengingat hidup kita seperti uap, sikap yang pertama, jangan sombong. Jangan merendahkan. Perhatikan orang-orang di sekitar kita, pembantu-pembantu rumah tangga kita, orang-orang lemah, karyawan-karyawan kita harus mengasihi mereka. Jangan sampai kita mengorbankan hak mereka yang bekerja pada kita. Kita potong, lalu supaya kita bisa mendapatkan sanjungan pujian dari yang namanya rohaniawan. Kita bawa kepada gereja, kita bawa kepada yang namanya rohaniawan atau pendeta. Padahal kita memotong hak karyawan-karyawan kita. Itu tidak benar. Jemaat GSKI Kana Cirebon dan semua mitra saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia yang mungkin mendengarkan ini nanti setelah siaran langsung ini atau di YouTube berikutnya, ingatlah, sikap pertama, jangan sombong. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga setiap saat. Kita harus berjaga-jaga setiap saat, ya. Layaknya sebagai seorang penjaga, menjaga sebuah bangunan, seorang penjaga menjaga sawah, dia berjaga-jaga. Pada musim jaganya itu, dia tidak akan lengah sedikit pun. Ya, kan musim jaga sebagai seorang katakanlah security, itu kan diatur oleh jam. Nah, pada musim jaganya itu, masa jaganya itu, dia tidak boleh lengah. Katakan dari jam 10 malam, sampai jam 6 pagi misalkan. Nah, dia tidak boleh lengah, tidak boleh ngantuk sedikit pun. Nah, bagaimana caranya supaya jam 10 malam sampai pagi itu dia tidak ngantuk karena tugasnya menjaga? Dia harus menggunakan waktu istirahatnya pada siang hari. Jadi pada musim jaga itu tidak boleh lengah. Lengah sedikit akan masuk pencuri. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mengingat hidup kita ini sama seperti uap, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Kita punya musim jaga 70 sampai 80 tahun. Dalam musim jaga itu kita tidak boleh lengah. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama adalah
kesehatan. Ya, kita harus makan, ya diatur lah ya, bertanggung jawab gitu ya. Jangan makan sembarangan. Nah, jangan makan sembarangan. Kalau usia sudah berapa, mesti harus jaga begitu ya. Jangan mentang-mentang Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, kita makan sembarangan, ya kan? Sedahsyat apapun Allah yang kita kenal, kalau kita satu hari ciak bak itu ya, 1 kilo ciak bak 1 kilo satu hari, 1 bulan sacap kilo 30 kilo, udah pasti kita jantungan dan mati. Itu namanya orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak bertanggung jawab, itu namanya. Nah, kita harus berjaga-jaga dalam hal apa? Tanggung jawab, kesehatan, ya, olahraga. Di masa pandemi ini kita harus berjaga-jaga. Pemerintah sudah mengatakan ada protokol kesehatan. Ya, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Ini anjuran dari pemerintah supaya kita bertanggung jawab untuk menjaga. Lalu yang kedua, arti berjaga-jaga adalah kita berjaga-jaga dalam apa? Kebenaran, kesucian hidup. Mengingat hidup kita ini seperti uap, kita harus berjaga-jaga dalam kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan, fikirkan, dan perbuat, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita harus jaga benar. Kalau kita bertuhan, orang yang bertuhan itu bukan hanya di gereja. Orang yang bertuhan itu bukan hanya di rumah ibadah. Kalau di gereja atau di rumah ibadah, sepertinya bertuhan banget. Kelakuannya, penampilannya, semuanya santun. Tapi begitu keluar dari ruang ibadah, sebetulnya disitulah baru dia beribadah. Jadi orang yang beribadah atau orang yang sadar ada Tuhan, bukan hanya di rumah ibadah. Ya, keluar dari rumah ibadah, bisa nggak dia menjaga mulutnya, tidak menghina, tidak merendahkan orang? Bisa nggak keluar dari tempat ibadah, dia bekerja dengan jujur, dengan benar, bersih, apa adanya, tidak ada jurus ular, tidak ada sancit pak di sana? Bisa nggak? Itu yang disebut dengan beribadah. Beribadah itu apapun yang kita lakukan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya harus benar. Semuanya harus benar, tidak boleh merugikan orang. Jadi ruang ibadah kita itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, sama seperti lagu Pak Eras itu kan. Dengan perbuatan serta ucapan, semua yang kulakukan dan fikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari bersama-sama. Dengan ucapan serta perbuatan, segala yang ku renungkan dan fikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Itulah kekristenan. Ruang ibadah kita bukan hanya di gereja, tapi di tempat bisnis, di tempat kita menjadi pejabat hukum, aparatur sipil negara. Di sanalah kita beribadah. Lakukan semuanya dengan benar, jangan merugikan orang. Begitu kita merugikan orang, sama artinya kita tidak mengasihi Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menyikapi hidup yang singkat dan sementara, atau yang sama seperti uap ini. Hiduplah berguna bagi sesama. Ya, kalau kita punya cukup berkat atau kita punya kebutuhan, kita pendapatan jauh lebih banyak dari kebutuhan hidup kita, hiduplah berguna bagi sesama. Tolonglah sesama. Tidak peduli apakah dia Kristen, Islam, mau Buddha, mau apa, perhatikan dia. Tetangga-tetangga sekitar kita, perhatikan dia.
Memang kitab Galatia berkata berbuat baiklah, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita harus lihat konteksnya. Pada waktu itu di Galatia orang-orang Kristen gak banyak, itu sedikit. Tapi sekarang tidak. Tetangga kita kiri kanan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kalau pendapatanmu jauh lebih banyak daripada kebutuhanmu, bagi kepada mereka. Perhatikan, pesan Pak Eras itu apa? Jadilah anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Doktrin, kajian, tafsir, khotbah-khotbah kita ini tidak terlalu kuat untuk membuat orang mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi perbuatan baik kepada sesama menjadi anggur yang tercurah, menjadi roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Itu khotbah yang lebih kuat, yang bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan Yesus yang setiap hari kita panggil namanya. Hiduplah bermakna bagi sesama. Jadi dengan menyikapi hal-hal ini Bapak Ibu sekalian, maka hidup yang seperti uang, hidup yang sebetulnya tidak berguna dan tidak berarti, karena semuanya akan ditinggalkan, semuanya kita akan mati, bahkan dunia tempat kita tinggal ini pun akan hancur. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tadi, maka durasi hidup yang singkat dan sementara ini akan berguna. Berguna waktu kita mati, kita bisa kembali ke sorga. Keluarga kita berguna karena selama hidup kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Lewat kehidupan kita, mereka bisa berbuat baik dan bisa saja berujung percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mati, mereka pun bisa ke surga. Hati-hati dengan hidup yang singkat dan sementara, yang Yakobus mengatakan seperti uang. Pergunakan hidup ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita menyanyi bersama-sama. Ada sebuah lagu yang saya gubah dan saya ciptakan. Setelah itu kita akan berdoa. Seperti uang hidup manusia, sekejap terlihat, hilang kemudian. Apa gunanya kau miliki isi dunia jika jiwamu binasa? Hidup di dunia hanya sementara, setiap saat dapat berakhir. Bila waktunya saat itu tiba, ku tak lagi di dunia. Satu persatu manusia pergi, tiada yang kembali lagi. Surga atau neraka tempat mereka saat ini, kepastiannya seperti uang. Seperti uang hidup manusia, sekejap terlihat, hilang kemudian. Apa gunanya kau miliki isi dunia jika jiwamu binasa? Hidup di dunia hanya sementara, setiap saat dapat berakhir. Bila waktunya saat itu tiba, ku tak lagi di dunia. Satu persatu manusia pergi,
sekali lagi. Surga atau neraka tempat mereka saat ini, kepastiannya. Sidang Jemaat GSKI Kana Cirebon yang berkat Tuhan, hidup kita walaupun singkat dan sementara akan berarti, pasti berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita melakukan inti atau ajaran khotbah tadi, hidup kita akan berguna. Mari kita mempergunakan waktu kita yang singkat dan sementara ini untuk berguna bagi sesama. Ketika hidup kita berguna bagi sesama, percayalah, itu yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan dan berguna bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah ditaburkan. Biar firman Tuhan ini senantiasa membuat kami tidak sombong. Biar firman Tuhan ini membuat kami sadar bahwa kami harus berjaga-jaga, bertanggung jawab atas kesehatan kami, kesucian hidup kami, pekerjaan kami, dan pada akhirnya kami bisa berguna bagi sesama, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama, siapapun dia, apapun agama dan kepercayaannya. Berkati pekerjaan seluruh jemaat GSKI Kana Cirebon. Seluruh hamba-hamba Tuhan berkati, pelihara hidup kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit, kami berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati GSKI Kana Cirebon. Aman, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah setiap pagi jam 5 ada doa pagi bersama Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono lewat Zoom. Yang kedua, setiap hari Jumat malam jam 8 ada pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Gembala kami, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, lewat Zoom juga. Dan yang ketiga, setiap hari Sabtu jam 4 sore ada ibadah anak komunitas Gedija. Kiranya para pemirsa yang ada bisa mengikuti yang ada di dalam kegiatan GSKI Kana Cirebon. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah lagu Hari-Hari Hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembala dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya.
Mengapa aku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk akhiri pertemuan ibadah pertemuan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah mendengar ya Bapa. Ajar kami untuk kami makin mengerti kehendak rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin hidup makin berubah di hadapan-Mu ya Bapa, untuk hidup tidak bercacat, untuk hidup kita tidak bercela ya Bapa, dan hidup dalam selalu pertobatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Asihol Ansihaloho. Kiranya Engkau lindungi, Engkau berkati di dalam pelayanannya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ini tiba saatnya kami akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat, rahmat, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus-Mu bersama kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang indah
di dalam kemuliaannya. Semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih, kiranya sampai jumpa pada pertemuan ibadah pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.